Selamat siang anak-anakku sekalian. Hai, apa kabar? Salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas, Dina. Pada kesempatan siang hari ini, bertemu kembali dengan Ibu di materi BK. Kita akan memasuki materi ramah di karakter yang kedua. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan. Selamat menikmati. Kita sebagai bangsa Indonesia dikenal masyarakat dunia sebagai bangsa yang ramah tamah, yang berarti suka tersenyum, sopan, suka berbicara dengan lawan bicara. Ini menjadi ciri khas bangsa kita sejak dulu. Namun, akhir-akhir ini sifat ini disinyalir makin terkikis. Fenomena masyarakat yang makin individualis merupakan indikator karakter yang bertolak belakang dengan keramah tamahan ini. Nah, kata ramah selalu diikuti kata tamah. Rasa ramah, tamah ini kerap kita dengar untuk merujuk kata yang sama, yaitu ramah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramah tamah berarti suatu perilaku dan sifat masyarakat yang akrab dalam pergaulan. Ciri paling kentara dari seorang yang bersikap ramah adalah suka memberi senyuman, sopan, hormat dalam komunikasi, ringan tangan, suka menyapa, dan suka membantu tanpa pamrih. Nah, dalam ajaran sosial gereja, ramah tamah juga sangat ditekankan. Katekismus Gereja Katolik menyebutkan kasih akan kebenaran mendorong untuk mencari waktu senggang yang kudus. Kasih persaudaraan mendesak untuk menerima pekerjaan dengan sukarela. Dalam hal ini, keramah tamahan didasari cinta kasih kepada sesama yang dilakukan dengan rendah hati. Nah, ada 9 indikator yang bisa kita lihat untuk membiasakan sikap ramah tersebut. Yang pertama adalah melakukan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Budaya 3S merupakan satu kesatuan. Dalam pemaparannya diungkapkan bahwa 3S sangat perlu diterapkan dalam kehidupan. Dalam rangka menebar kedamaian dengan sesama manusia, 3S perlu dibudayakan supaya menjadi bagian dari karakter baik manusia, sehingga kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, karakter itu telah menjadi kebiasaan yang enjoy untuk dilaksanakan, bukan sekedar kamuflase yang mudah berubah menurut situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, melaksanakan budaya salam SFD. Nah, budaya salam SFD ini sudah menjadi ciri khas siswa SMA Santa Maria Kabanjahe. Nah, dengan melakukan salam SFD, di situ kita saling mendoakan. Namun, situasi COVID yang melanda dunia pada saat ini membuat aturan untuk melepas kebiasaan berjabat tangan. Ya, memang melepas kebiasaan tersebut tidaklah mudah. Namun, hal ini perlu dilakukan dalam upaya menangkal penyebaran COVID-19. Maka, mari kita tetap ikuti protokol kesehatan supaya COVID ini bisa segera berlalu dan kita bisa melakukan salam jabat tangan bersalaman, salam SFD. Yang ketiga, membiasakan bicara sopan dengan sesama.
Sopan merupakan perilaku untuk menghormati dan menghargai orang lain. Pribadi seseorang dinilai sopan dari cara ia bersikap terhadap apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, dan dalam keadaan apapun. Sopan santun merupakan tingkah laku natural sebagai hasil dari internalisasi budaya, dan ini merupakan sebuah kebiasaan yang berangkat dari keluarga. Yang keempat, menyambut tamu dengan sopan. Nah, menyambut tamu dengan sopan merupakan perilaku baik yang telah mengakar pada budaya kita. Budaya kita masih sangat kental dengan tradisi ini. Sikap yang ditunjukkan untuk menghormati tamu biasanya berupa tutur kata yang teratur dan sopan, serta rona wajah yang cerah dan penuh senyuman. Nah, hal penting juga yang bisa kita lakukan ketika tamu pulang, ada baiknya kita bisa mengantar tamu kita hingga pekarangan atau halaman rumah. Yang kelima, mempertahankan sikap ramah. Nah, dalam hal ini, seiring berkembangnya zaman, keramah tamahan itu sudah tergerus oleh sikap-sikap individualis dan sikap-sikap anarkis. Nah, keramah tamahan ini perlu dirawat dan dibiasakan. Dan yang paling penting adalah kita bisa mempertahankan sikap ramah ini. Kita mulai dari diri kita sendiri dan dari keluarga kita masing-masing. Semoga kita bisa. Yang keenam, membiasakan berperilaku ramah kepada semua orang. Nah, dengan berperilaku ramah kepada semua orang, khususnya ada di sekitar kita, ketika kita butuh bantuan dari teman misalnya, maka otomatis dalam kesulitan pun kita akan bisa menerima bantuan itu dari teman. Maka mari kita biasakan berperilaku ramah kepada semua orang. Nah, yang ketujuh, berbudaya ekologis ini bisa dikatakan juga ramah lingkungan. Budaya ekologis itu mengacu pada setiap tindakan merawat alam semesta. Contoh yang paling dekat adalah sekitar kita. Nah, di sekolah kita diajarkan selalu mencintai lingkungan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, membersihkan kamar mandi dan halaman sekolah, menggunakan air secukupnya dan mematikan lampu saat tidak dipakai. Nah, apabila kita kurang ramah lingkungan, maka semua yang ada di sekitar kita akan tampak kurang terawat, pasti kotor, bau, dan tidak asri. Semoga kita bisa berbudaya ramah lingkungan. Yang kedelapan, membangun suasana harmonis. Membangun suasana harmonis ini terkait yaitu menciptakan dan membangkitkan perasaan nyaman dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya di tengah kelas kita masing-masing, kita hendaknya bisa membawa aura yang menyenangkan terhadap teman-teman kita. Nah, bersikap ramah dalam kehidupan sehari-hari merupakan perilaku yang mampu menciptakan suasana yang harmonis. Yang kesembilan, menyadari etiket dalam bertutur kata. Dalam hal ini, etiket dalam bertutur kata itu merupakan kemampuan berbicara secara verbal memang menjadi khas manusia. Dalam budaya kita terdapat beberapa cara standar yang hendaknya diperhatikan seseorang ketika berbicara demi menjaga perasaan orang lain. Yang terakhir adalah manfaat bersikap ramah terhadap sesama. Ada beberapa
manfaat ketika kita bersikap ramah kepada sesama kita. Yang pertama yaitu membuat orang lain menjadi semangat. Yang kedua, menerima kebaikan yang tak terduga. Yang ketiga, mendapat teman baru. Yang keempat, memulai rantai kasih. Yang kelima, membuat kesan yang sangat baik. Yang keenam, membuka pintu komunikasi. Yang ketujuh, membangun rasa saling hormat. Bunda Teresa mengatakan, kedamaian berasal dari sebuah senyuman. Orang yang memberi dengan senyum adalah pemberi terbaik karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita selalu bertemu satu sama lain dengan senyuman, karena senyuman adalah awal dari cinta. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kita bisa senantiasa menunjukkan sikap ramah. Salam SFT.